Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lagi lewat tengah sawah, guys. Ya maklum, nyeles kalau di desa ya kayak gini, guys. Lewatnya tengah sawah, kadang lewat tengah kebun, kadang lewat pinggir kali dan lain-lain. Pokoknya pemandangannya alami. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang YouTube ya, teman-teman. YouTube atau YouTuber. Jadi memang yang berminat menjadi YouTuber itu banyak sekali, teman-teman. Kemarin aku iseng gabung ke salah satu grup di Facebook. Grupnya komunitas YouTuber itu ada yang pemula, ada yang sudah monet juga. Itu ratusan ribu membernya itu. Membernya itu ratusan ribu. Jadi kan ya memang banyak yang pengen jadi YouTuber itu, pengen dapat gaji dari YouTube. Wah, ini mau bangun jalan ya. Terus bagaimana ya caranya gitu loh, pertanyaannya. Cara menjadi YouTuber agar channelnya terkenal, terus rame, terus dapat duit. Ini aku juga kan lagi ngerintis juga ini, jadi ya masih ijo ini istilahnya. Jadi yang pertama-tama ya harus punya modal ya, teman-teman. Semuanya kan harus butuh modal kan. Itu ya, yang pertama modal HP lah ya. HP ya enggak-enggaknya yang RAM-nya 2 GB lah. Jangan HP-HP jadul ya, buat ngedit hang ntar. HP buat ambil gambar, rekam suara, dan untuk editing video, sama nanti upload ya ke YouTube. Terus yang kedua kuota ya, jangan lupa modal kuota. Ojo ngambung wifi ini tonggo guys. Iku beli kuota yang kenceng gitu loh, jadi kan uploadnya cepet itu. Terus ini yang penting ya, paling penting ini, tentu sampean harus ada ini, ada kemampuan khusus ya, yang nantinya akan sampean publish di channel sampean itu. Skill khusus atau yang ya dipandang inilah menarik lah ketika kita nanti posting gitu. Atau mungkin aktivitas yang juga menarik gitu loh. Kan skill kan macam-macam itu. Mungkin ada yang olahraga, terus ada yang punya kemampuan servis, ada yang punya bengkel kerajinan, bisa itu dimasukkan itu.
misalnya las atau bikin apa gitu, bikin kerajinan bisa, atau punya kemampuan berkomunikasi dengan penghuni alam lain. Lah ini rame guys, ini guys, ini peminatnya banyak loh ini, yang konten mistis-mistis ini peminatnya banyak. Ya maklum ya, Indonesia ya kan, nggak bisa lepas dari hal-hal yang kayak ginian ya. Itu terus atau punya ini aktivitas yang menarik ketika kita posting gitu ya, apa mungkin traveling atau suka mancing atau apalah ya, yang penting bisa dianggap menarik ya. Belok kanan teman-teman. Terus atau punya pengetahuan yang lebih ya tentang sesuatu hal, mungkin tentang sejarah atau mungkin tentang satu hal apa gitu kan, seperti itu. Ya itu, jadi modal awal-awalnya ya itu punya HP, kuota, terus punya hal yang menarik untuk dibuat video dan diposting gitu loh, gitu. Terus untuk selanjutnya kan tinggal belajar dan berpikir aja sih. Belajar ambil videonya gimana, belajar editingnya gimana, itu ya pokoknya belajar mengemas video nantinya itu supaya enak dinikmati gitu loh, enak dinikmati sama penonton atau subscribernya sampean semua nanti. Tuh lagi dibangun jalannya guys, seperti itu. Terus juga berpikir gitu, anginnya kenceng, truk. Berpikir untuk terus membuat konten gitu loh. Ini kan yang sering jadi masalah kan yang ini gitu loh. Mungkin awal-awal kita mau jadi YouTuber itu semangat itu, tapi di tengah-tengah kadang ini udah buntu atau males gitu, bikin konten apa lagi gitu. Nah ini masalah banyak YouTuber ini termasuk yang ngomong itu tuh. Terus berpikir untuk menciptakan konten-konten yang nantinya bisa rame gitu loh guys. Soalnya kalau konten kita nggak rame ya otomatis kan nanti yang pertama, misalnya awal-awal kan kita akan kesulitan menembus persyaratan pertama ya untuk monetisasi itu kan harus punya 1000 subscriber. Terus video kita sudah ditonton selama 4000 jam penayangan oleh penonton. Itu syarat pertama itu. Setelah itu tercapai kan baru kita bisa mengajukan istilahnya monetisasi atau kerjasama jadi partner YouTube. Itu prosesnya bisa 2 bulanan lebih. Itu kalau disetujui. Kadang kan ada juga yang ditolak itu karena di video kita yang sudah kita posting ada beberapa unsur yang dilarang
nggak memenuhi syarat di YouTube gitu loh, seperti itu. Terus yang kedua, kalau nggak rame juga masalahnya nanti berarti ongkos gitu loh guys. Kita kan bikin video kan sama upload kan ya modal juga kan, minimal kan modal upload itu misalnya video kita filenya besarnya 1 giga kan, kuotanya kurang lebih kan kalau beli 10.000 guys, iya enggak itu. Sedangkan penghasilan dari YouTube itu ya, ini yang hitungan simpelnya aja lah, itu per 1000 viewernya kan cuma dapat 5.000-an rupiah gitu. Jadi kalau kita misalnya bikin video itu uploadnya aja udah, pertama udah keluar modal 10.000 kalau kapasitasnya 1 giga itu videonya. Nah, terus kalau yang view cuman 1.000 ya rugi. 1.000 kan cuma dapat 5.000. Sedangkan bikin video misalnya kita motovlog gini kan butuh bensin juga. Bensin seenggak misalnya dibikin 20.000, terus misalnya ada uang makan nanti 10.000 sama biaya untuk uploadnya 10.000, 40.000 guys. 40.000 kalau ditarget berarti kan harus berapa viewer ya? 1.000-nya 5.000, 2.000, harus 4.000 ini ya, 8.000 viewer ya kalau nggak salah. Itu kayak gitu guys. Jadi ya memang harus dipertimbangkan benar-benar ya, yang teman-teman yang berminat menjadi YouTuber, mau memulai merintis channel YouTube-nya, itu harus benar-benar dipertimbangkan ya. Soalnya ya kita kan hitung-hitungan modal juga, namanya juga usaha kan harus ada hitung-hitungan modal yang dikeluarkan sama keuntungan yang didapat gitu loh. Makanya kan aku ini untuk meminimalisir modal kan, ini sekalian kerja sekalian ambil video gitu. Jadi kan nggak keluar ongkos bensin lagi buat bikin video. Ongkos bensinnya numpang untuk operasional kerja. Kita ambil tagihan dulu guys. Ya. Jadi seperti itu ya, harus dipertimbangkan benar-benar. Terus
Apa aja sih konten-konten yang rame sih selama ini yang di YouTube? Ya rata-rata itu sih sudah didominasi sama kontennya para artis-artis itu ya, yang sudah punya nama itu kan ya memang mudah sih kalau bikin channel dia udah punya nama tenar kan cepet rame ya guys. Beda sama orang-orang kita kayak gini ya. Harus susah payah bikin konten yang viral gitu ya, bisa viral gitu. Tapi rata-rata konten mistis sih ini rata-rata banyak peminat ya. Terus yang konten model-model prank gitu itu banyak juga sih viewernya. Otomotif banyak juga itu. Jadi ya tinggal dipilih lah sama disesuaikan kira-kira keterampilan sampean itu ada di bidang apa, atau aktivitas sampean itu yang menarik apa gitu yang akan dibuat konten nantinya gitu. Habis itu tinggal belajar cara pengambilan video sama editingnya itu di YouTube banyak itu tutorialnya itu. Jadi tinggal belajar aja. Tuh. Ini kita lewat tengah kebun tebu, guys. Tapi sudah pada dipanen tebunya. Cuaca hari ini berawan lagi teman-teman, jadi enak, nggak terlalu panas udaranya. Oh ya, terus kalau kamera apa perlu yang mahal untuk buat YouTube? Untuk keperluan kamera itu nggak opsional ya teman-teman, tergantung kontennya. Ada YouTuber yang nggak pakai kamera tapi channelnya rame, banyak itu. Nah, itu kayak konten musik yang non copyright itu, NCS itu kan nggak pakai kamera, cuman instrumen sama ilustrasi aja itu channelnya, kan nggak perlu kamera itu. Terus konten-konten yang cerita sejarah itu cuman ilustrasi aja itu, modalnya cuman laptop sama editor video sama itu editor foto, udah itu aja. Jadi untuk kebutuhan kamera sih opsional, tergantung kontennya itu. Terus ya kalau bikin video ya semenarik mungkin, soalnya kan saingannya banyak itu, udah pasti jutaan itu yang pengen jadi YouTuber itu sedunia. Kalau kita bikin videonya salah-salah ya paling enggak sampai muncul ke rekomendasi YouTube. Seperti itu. Jadi di samping keuntungan dari viewer dan iklan di YouTube itu kan, keuntungan lainnya kalau sudah channel kita rame kan, kita bisa buat jadi media promosi itu loh.
Misalnya kita punya produk atau punya produk barang atau produk jasa, kita kan bisa tampilkan juga. Siapa tahu dari situ nanti banyak orang lihat terus berminat dengan produk kita, kan bisa jadi double keuntungan ya guys. Nah, seperti itu. Kapan-kapan aku cerita deh itu yang youtuber sukses dan bikin channelnya jadi media promosi deh, banyak itu gitu. Oke, kita ambil tagihan dulu kawan-kawan, belok kiri yuk. Kemarin yang konten yang rame itu yang model prank itu, yang anak Bandung itu, siapa itu, Ferdinand apa Ferdian, Ferdian Palika kalau nggak salah itu. Itu lumayan heboh kontennya, kalau nggak salah itu ngasih bantuan. Itu kan pas rame-ramenya COVID-19 ya, dia ngasih bantuan ke waria di pinggir-pinggir jalan itu, cuman isinya sampah gitu. Aku cuma ngikuti beritanya sekilas itu. Wah, habis itu kan viral itu. Cuman ya itu, setelah itu viral, banyak-banyak dikejar orang itu, sampai ketangkep polisi itu si Ferdian. Jadi ya memang macam-macam ya teman-teman, konten-konten di YouTube itu. Ada yang positif, ada juga yang negatif ya. Ya cuman kalau bikin konten yang negatif itu, apalagi sampai merugikan atau membuat sakit hati orang lain, itu kan nanti impactnya kan ke kita sendiri gitu loh. Konten negatif misalnya nanti melanggar hukum di satu daerah atau menyinggung orang lain, itu nanti pasti ada impactnya gitu. Bisa viral sih, cuman ya itu di belakang-belakangnya itu yang tanggung sendiri akibatnya. Jadi seperti itu. Jadi mending ya bikin konten-konten yang positif, itu aja sih. Banyak kok konten yang positif yang bisa rame. Itu kemarin videonya Gus Bahak sama Mbak Nana aja masuk trending kok. Itu termasuk langka itu konten tokoh agama bisa masuk trending, kan lagi populer sekarang ya Gus Bahak. Kita belok kanan dulu guys. Sudah 2 tahunan ini ya konten-kontennya Gus Bahak rame ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Kan banyak konten-kontennya Gus Bahak yang cuman
rekaman audio ya, jadi nggak perlu kamera guys. Itu yang nggarap channelnya Gus Baha itu. Biasanya kan cuma ilustrasi sama fotonya Gus Baha sama rekaman audionya aja. Kecuali kalau ada acara di undangan di luar, ya memang video sih. Itu salah satu contoh kebutuhan kamera itu opsional. Ya, oke, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video hari ini. Mohon dukungan like and subscribe-nya, serta share. Kalau ada info-info tadi bermanfaat untuk teman-teman. Semoga video-video selanjutnya aku bisa tetap buat yang informatif untuk teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ciao.